Lea Pamungkas menulis. Peter R. de Vries, lelaki dengan zapata di betisnya. Ia disebut sebagai pahlawan, tetapi kelak, tulislah di atas batu nisan saya, telah meninggal seorang ayah yang baik. Tidak banyak seseorang seperti dia, sekarang atau kapanpun. Seseorang yang entah kerasukan apa, dalam hidupnya terus bergerak, menopang agar keadilan dan kebenaran tetap berdiri. Integritas dan komitmennya kepada korban kejahatan dan ketidakadilan membuatnya mendapatkan tempat istimewa di hati masyarakat Belanda. Peter Ronald de Vries, 64 tahun, adalah seorang reporter khusus soal kejahatan. Sepekan lalu 6 Juli ditembak di pusat kota Amsterdam. Matahari panas belum tergesa mengundang gelap. Peter ditembak dari jarak dekat dan terkapar di trotoar. Oh, telah lama dia menjadi target pembunuhan orang-orang yang dilawannya. Da 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 da. Selama lebih dari seminggu, masyarakat menunggu kabar dengan harap bahwa sebuah keajaiban lagi bakal tiba dan Peter kembali pulih. Oh, tetapi tidak. Kemarin 15 Juli dia meninggal dunia. Batman tanpa topeng. Dia adalah sejarah yang berjalan, menetap dalam ingatan kolektif, perjuangan melawan kejahatan. Sejak saya kanak-kanak, saya kerap melihat dia di layar TV. Isaac Amber, 40 tahun, seorang guru kelas menengah yang menangis di antara lautan bunga duka tepi jalan dalam Leidsestraat. Seolah kembali ke masa kanaknya, Amber menceritakan bagaimana ia selalu yakin bahwa kejahatan akan selalu dikalahkan. Hal itu salah satunya adalah karena Peter de Vries. Dia seperti Bruce Wayne personifikasi dalam film Batman, tetapi tanpa topeng dan tidak menunggu gelap tiba untuk bertindak. Dan sekarang dia ditembak dan terkapar, tambah Amber dengan mata basah. Seketika saya merasa ada yang dirampok dalam diri saya. Ada yang seketika bolong melongkong, semacam kegamangan menyergap dan belum bisa terjemahkan. Penembakan atas de Vries diduga
juga berkait erat dengan tertangkapnya gembong drugs kelas Wahid Ridwan Tagih. Kasus ini dikenal dengan sebutan proses Marengo. The Freeze bersedia menjadi penasehat saksi utama dalam kasus tersebut. September tahun lalu pengacara si saksi utama Derek Wilson 32 tahun juga ditembak mati. Lebih dari seorang pembela kebenaran, Peter adalah seorang lembut hati yang dengan jiwa yang besar dan sederhana mendampingi keluarga para korban. Begitu isi salah satu kalimat dalam website yang dibuat keluarga The Freeze untuk mereka yang hendak menyampaikan duka cita. Urat takut yang putus. 43 tahun yang lalu The Freeze memulai karirnya sebagai reporter di koran The Telegraph. Tahun 1987 dia mengundurkan diri dan menjadi pemimpin redaksi majalah Aktuil yang berfokus pada berita-berita kejahatan dengan kualitas investigasi yang dalam. Majalah mingguan ini antara lain mengetengahkan kasus hilangnya Nimpi Pullman dan menawarkan hadiah sebesar 100.000 gulden bagi mereka yang berhasil menemukan gadis berusia 6 tahun ini. Sembari menangani majalah The Freeze yang oleh sementara orang dianggap keterlaluan beraninya dan urat takutnya putus, juga bekerja dalam program TV Crime Time. Mulai tahun 91 ia menjadi reporter independen dan menulis untuk berbagai media. Tetapi The Freeze menjadi sangat terkenal oleh program TV-nya Peter The Freeze Misdaadverslaggever atau pelapor kejahatan. Oktober 95 sampai Juni 12 dalam program ini ia melakukan investigasi dan reportase pelbagai kejahatan seperti pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, penipuan dan pornografi anak-anak. Dengan laku seorang detektif dan kamera tersembunyi, The Freeze melakukan pengejaran para pelaku kejahatan dan membebaskan para tertuduh yang tak bersalah. Lebih lagi tanpa lelah terus melakukan investigasi kasus-kasus pembunuhan yang tak jarang usianya sudah puluhan tahun, nyaris tanpa henti sampai menemukan pelakunya. Kartu Natal setiap tahun. Ketika Milika baru saja meninggal, hari itu juga Peter berdiri di depan pintu kami
Saat itu dia masih muda dan minta izin untuk melakukan investigasi. Tapi orang tua saya tidak mengizinkan. Kisah maut Van Dom, saudara perempuan Melika Van Dom yang dibunuh pada tahun 1992. Peter mengerti dan tidak mendesak, namun diam-diam dia masuk terus mengikuti kasus tersebut. 10 tahun kemudian, peristiwa pembunuhan tersebut tetap gelap. Ia menulis surat. Semenjak itu kami bekerja sama. Yang luar biasa. Demikian tambah maut. Setiap tahun The Freeze mengirimkan kartu Natal dan anggur merah. Dengan tulus menulis bahwa ia akan terus berada di samping kami dan berjanji menemukan pelakunya. 25 tahun kemudian, tepatnya tahun 2017, pelaku pembunuhan Melia ditemukan. Penemuan ini telah mengubah hidup saya. Kehadiran Peter membuat saya tenang. Setiap kali saya melihat dia, hati saya selalu berkata, untunglah ada Peter, untunglah ada Peter. Bicara dari hati. Layaknya seorang ayah, Peter mengatakan pada saya, bicaralah dari hatimu dan semua akan baik. Kenang Renald Major, seorang pemain bola yang saat kanak-kanak mengalami pelecehan seksual di sekolah sepak bola junior Vitesse. Selain Major, puluhan anak-anak lain pun menjadi korban. Mayor sempat ragu, khawatir pengaduannya bakal mengganggu keberlangsungan karirnya sebagai pemain sepak bola profesional. Ia merasa membutuhkan seseorang yang kuat, yang mampu menjadi benteng tempat ia bersandar. Mayor akhirnya menulis surat kepada The Freeze. Kendati tidak terlibat langsung menangani kasus ini, karena punya bisnis di area sepak bola, The Freeze tetap mendampingi Mayor dan memberikan saran. Bahkan untuk hal-hal kecil, misalnya menulis poin-poin di atas kertas sebelum menjalani wawancara. Kasus Mayor mendapat perhatian publik luas, dan tak lama kemudian didirikan yayasan untuk anak-anak yang bernasib sama dengan Mayor.
Saya bisa kapanpun datang ke kantornya. Kerap dia mengajukan pertanyaan yang sulit, tetapi dia sangat sensitif. Biasanya dia tahu apa yang saya maksud. Dia demikian terlibat dengan perasaan saya dan tak mau dibayar 1 sen pun. Tato dan Zapata. On bended knees is no way to be free. Atau dalam pepatah Melayu yang tak kalah harismatis, daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah. Kalimat itu ia abadikan dalam bentuk tato di betisnya. Kutipan dari Emiliano Zapata, aktivis terkenal dalam revolusi Meksiko, menjadi urat, jadi langkah kaki De Vries sampai akhir hidupnya. Zapata yang membela petani dan memperjuangkan reformasi tanah, memperjuangkan kebebasan sistem politik di tanah airnya, dikenang setiap petani di penjuru dunia. Zapata mati dibunuh, Zapata mati dibunuh. Oh, oh, oh. Malam ini 16 Juli, ratusan lilin dipasang pada altar gereja Westerkerk, Amsterdam. Orang-orang tunduk dalam senyap. Orgel gereja melantunkan lagu duka. Sementara di Masjid Ariayan Amsterdam dilakukan salat khusus untuk Peter R. de Vries. Selain para pengagum dan musuhnya, ia meninggalkan 2 anak yang sangat dibanggakannya. De Vries, seperti yang diungkap wali kota Amsterdam, adalah pahlawan yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Namun jika kematian itu datang, kata De Vries dalam sebuah wawancara, adalah sebuah kemuliaan jika pada batu nisan saya ditulis Peter R. de Vries, seorang ayah yang baik.